Assalamualaikum anak-anak semuanya. Jumpa lagi ya dengan Bu Tami dan kita belajar kimia lagi. Kali ini kita akan mempelajari tentang teori asam basa. Ya, jadi nanti teori asam basa yang mau kita pelajari adalah teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry dan Lewis. Anak-anakku semuanya, nah lalu apa itu asam? Apa juga itu basa? Gitu ya. Mungkin secara umum orang-orang itu mengatakan bahwa zat yang rasanya masam atau asam itu dinamakan asam. Ya, sementara yang rasanya pahit itu dinamakan basa. Nah, yang menjadi pemikiran kita, apakah semua zat itu boleh dicicipi? Ya kalau makanan, minuman sih gak apa-apa ya. Tapi kalau zat-zat kimia yang berbahaya, gimana? Makin berbahaya lagi kan? Oleh karena itu untuk menguji adanya asam dan basa, itu kita gunakan kertas lakmus ya, kertas lakmus merah dan lakmus biru. Jadi jika zatnya bersifat asam, maka kertas lakmus merahnya tetap warnanya merah dan yang biru berubah jadi merah. Ya, kalau sifatnya basa, lakmus merahnya berubah jadi biru, lakmus birunya tetap biru. Kalau netral, lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita ingin pelajari teori asam basa. Nah, teori asam basa yang pertama adalah teori asam basanya Arrhenius. Jadi, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan atau melepaskan ion H+. Ini jika dilarutkan dalam air ya. Sementara basa adalah zat yang dapat menghasilkan atau melepaskan ion OH-. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Asam dulu ya, asam. Nah, HCl ini akan berubah menjadi ion H+ ditambah Cl-, atau istilahnya adalah ionisasinya ya. Di sini menghasilkan atau melepaskan ion H+. Nah, maka HCl ini disebut sebagai asam. Nah, contoh yang kedua, H2S ya, diionisasi atau terionisasi menjadi 2H+ ditambah S-2. Nah, perhatikan muatan dan juga jumlah ionnya gitu ya. Jadi di sebelah kiri ada 2 atom H, maka di situ ionnya juga di angka 2 ditaruh di depan ya. H2S, saya ulang, H2S terionisasi menjadi 2H+ ditambah S-2. Ini juga merupakan asam karena dia menghasilkan ion H+. Nah, sekarang untuk asam oksi, HNO3. Nah, diionisasikan dulu jadi H+ ditambah NO3-. Ini juga asam karena H+. Ya, oke. Para siswa bisa mencoba sendiri untuk H2SO4, pasti bisa. Nah, sekarang yang kedua adalah basa. Tadi menurut Arrhenius, basa itu adalah zat yang dapat menghasilkan ion OH- jika dilarutkan dalam air. Ya, contohnya NaOH, Na+ ditambah OH-. Di sini ada OH-, berarti NaOH termasuk kelompok basa. CaOH 2 kali menjadi Ca2+ ditambah 2 OH-. Perhatikan juga cara ionisasi ya, muatan juga jumlah atomnya di situ. Nah, sekarang dicoba sendiri di rumah. FeOH 3 kali akan menjadi ion apa saja. Ya, ZnOH 2 kali akan membentuk ion apa saja. Silakan para siswa bisa mencoba lagi di rumah dengan cara seperti di atas. Oke, sekarang kita masuk pada teori asam basa yang kedua, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Ya, yang dinamakan asam adalah zat yang dapat menghasilkan atau memberikan proton. Nah, di sini maksudnya adalah H+. Jadi proton sama saja dengan H+-nya. Ya, karena memberikan, maka asam boleh juga disebut sebagai donor proton.
Nah, sementara basa adalah zat yang menerima proton atau H+, dikenal dengan istilah aseptor proton. Anak-anak semua perhatikan contoh soal berikut. Ya, HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Nah, untuk teori asam basa yang Bronsted-Lowry, kalian ini harus menentukan satu-satu. Zatnya ini bersifat asam, basa, gitu ya. Maka untuk mempermudah, itu lihat aja untuk zat yang sebelah kiri, terjadi hasilnya yang sebelah kanan. Nah, seperti HCl misalnya. HCl kamu perhatikan di sebelah kanan berubah jadi Cl-. Jadi di sini atom H-nya berkurang. Nah, kalau berkurang berarti HCl ini memberikan H+-nya. Gitu ya. Kalau memberikan maka HCl bersifat sebagai asam. Nah, kita kasih kode di sini asam 1. Nah, sekarang kita lihat lagi H2O. Perhatikan hasil di sebelah kanan. H2O berubah jadi H3O+. Berarti atom H-nya bertambah. Ya, kalau bertambah berarti H2O ini menerima H+ atau menerima proton. Nah, maka H2O bersifat sebagai basa. Nah, ini kita kasih kode basa 2. Nah, sekarang gantian untuk zat sebelah kanan ya. H3O+, ini asam apa basa? Kita lihat perubahannya ke kiri. H3O+ berarti jadinya H2O. Nah, atom H-nya berkurang. Kalau begitu memberikan. Nah, jadi H3O+ ini memberikan protonnya, memberikan H+-nya. Sehingga dia sifatnya sebagai asam. Tadi sudah ada asam 1, maka di sini sebagai asam 2. Gitu ya. Berikutnya Cl-. Nah, Cl- lihat perubahannya ke kiri. Dia jadi HCl. Ada tambah atom H-nya. Nah, kalau begitu Cl- ini menerima H+, menerima proton. Maka dia sebagai basa. Ya, di depan sudah ada basa 2, berarti ini basa 1. Nah, kalau sudah yang angkanya sama, asam dan basa angkanya sama, itu dikatakan sebagai pasangan asam basa konjugat. Jadi HCl ini adalah pasangan asam basa konjugatnya dengan Cl-. H2O ini berpasangan dengan H3O+. Begitu ya para siswa. Nah, oke, nanti pada contoh yang kedua silahkan untuk ditentukan sendiri siapa yang asam, siapa yang basa, gitu ya. Tentukan pula pasangan asam basa konjugatnya. Ya. Jadi HCl ditambah H2O ditambah NH3 menghasilkan NH4+ ditambah OH-. Pasti bisa jika kalian melihat tayangan tadi ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada teori asam basa yang ketiga, ya, yaitu teori asam basa Lewis. Nah, nanti mohon untuk dicermati perbedaan dari ketiga teori asam basa ini. Ya. Menurut Lewis, asam adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron. Maka dia dikenal dengan istilah aseptor elektron. Kalau basa adalah zat yang memberikan pasangan elektron atau dikenal dengan istilah donor elektron. Nah, perhatikan tayangan berikut contoh soalnya. NH3 ditambah dengan BF3. Nah, di sini NH3 memiliki pasangan elektron. Ya, NH3 akan memberikan pasangan elektronnya kepada BF3. Sehingga NH3 karena memberikan elektronnya, maka dia disebut sebagai atau bersifat sebagai basa. Sementara BF3 karena dia menerima pasangan elektron, maka dia bersifat sebagai asam. Gitu ya, para siswa, silahkan untuk dicermati benar-benar. Demikian tadi pembelajaran kimia kita hari ini. Sudah kita pelajari teori asam basa
Tiga-tiganya harus kita pahami benar ya. Jadi nanti tahu perbedaan dari ketiganya. Oke? Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu belajar dan semoga tetap sehat selalu. Nah, dan tayangan ini juga semoga bermanfaat ya. Terima kasih. See you again. Assalamualaikum.